Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan para muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali pada kesempatan malam yang mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di dalamnya. Kita kembali duduk di majelis tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah tabaraka wa taala yang menggerakkan hati kita, yang memberikan petunjuk kepada diri kita untuk bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini hanya 3 hari. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu hanya 3 hari. Beliau mengatakan, ammal ams faqad dhahaba bima fihi. Yang pertama itu adalah hari, satu hari yang telah berlalu, hari kemarin.
engkau tidak bisa lagi mengharapkannya. Hari ini hari Rabu, kemarin hari Selasa. Apa yang sudah berlalu pada hari Selasa nggak mungkin akan terulang kembali. Kita tidak memiliki secerca harapan lagi dengan hari Selasa yang sudah berlalu. Hari yang kedua, wa amma ghadan fal'allaka la tudrikuhu. Hari yang kedua adalah hari yang akan datang. Hari esok. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk berjumpa dengannya atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa ammal yaum falaka fa'mal fih. Hari ini, ya, yang engkau jalani saat ini, maka hendaklah engkau memanfaatkannya sebaik mungkin. Kita tidak terlepas dari kehidupan dunia ini 3 hari ini, khotal lima. Hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok harinya. Yang sudah berlalu tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali. Kecuali kalau kita masih hidup di esok harinya. Makanya khotal iman, pintu kebaikan mana saja yang kita mampu lakukan saat ini, lakukan. Karena kita tidak tahu kapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebaikan yang mana yang akan mengetukkan pintu rahmat bagi kita tidak tahu. Mungkin ada yang masuk surga karena dia rajin sholat. Ada yang masuk surga karena dia rajin menuntut ilmu. Ada yang masuk surga karena puasanya. Ada orang yang masuk surga karena dia orang-orang yang menjaga lisannya. Kita tidak tahu ikhwatal iman, pintu kebaikan mana yang akan mengetukkan bagi kita pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah berhenti untuk membuka dan mengetuk segala pintu kebaikan yang mampu untuk kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai kepada ayat yang ke-19. Tinggal beberapa ayat lagi, surat ini akan selesai. Tinggal sampai ke ayat 25, tinggal 6 ayat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan menjalani kehidupan berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan ucapan para ahli tafsir, di antaranya ucapan Ikrimah dari Abdullah bin Abbas, halan ba'da halin. Manusia akan berpindah dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Dan itu kehidupan manusia, ikhwatal iman. Kita ini akan berpindah dari satu keadaan menuju keadaan. Ada orang yang sakit berpindah menuju sehat. Ada orang yang sakit berpindah menuju kematian. Dari yang kecil berpindah menuju muda, muda berpindah menuju dewasa, dewasa menuju tua. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kisahnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Syamasah Al-Mahri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hadarna Amr bin Al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami berkunjung menghadiri, berjumpa dengan sahabat Amr bin Al-As, sedangkan beliau dalam kondisi sakaratul maut, sedang berhadapan dengan kematian. Fabaka tawilan. Abdullah bin Amr menangis dalam waktu yang lama. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar.
dia memalingkan wajahnya menuju tembok. Orang-orang memandang sahabat Abdullah bin Amr, dia memalingkan wajahnya menuju tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka sang anak mengatakan kepada beliau, ya abatah, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza. Wahai bapakku, wahai ayahanda, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada anda begini dan begini? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan anda kabar gembira begini dan begini? Artinya, apa yang kau khawatirkan ayahanda? Engkau adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi, apa yang kita khawatirkan menjadi sahabat Rasul? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya telah dijanjikan dengan surga. Fa'aqbala wajhihi, beliau berpaling menghadap ke orang-orang yang menjenguknya. Faqala inna afdala ma na'uddu syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bekal terbaik seorang hamba berjumpa dengan Allah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inni kuntu ala atbaqin thalatha. Sesungguhnya aku memiliki 3 keadaan, berpindah dari 3 kehidupan. Aku memiliki 3 fase kehidupan. Nah, ayat ini mengatakan berpindah dari keadaan menuju keadaan yang lain. Amr bin As menceritakan dirinya berpindah dari satu kehidupan menuju kehidupan yang lain. Beliau mengatakan, laqad ra'aituni wa ma ajidu ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Wala ahabbu ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dia mengatakan, aku pernah hidup di suatu masa, tidak ada manusia yang paling aku benci daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di masa sebelum hatinya tersentuh cahaya Islam, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, tidak ada manusia yang paling aku benci melainkan Muhammad SAW. Dan jika Allah berikan aku kesempatan, katanya, tidak ada manusia yang paling aku ingin bunuh itu kecuali dia. Lihat ikhwatal iman, sebelum Allah berikan dia hidayah, manusia yang paling dibenci siapa? Rasul SAW. Manusia yang paling ingin dibunuh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, falau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Jikalau aku mati dalam kondisi seperti itu, aku pasti akan menjadi penghuni neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fase kehidupan pertama. Siapa? Amr bin As, manusia yang paling benci kepada Nabi SAW. Manusia yang begitu besar hasratnya ingin membunuh baginda Nabi SAW. Namun ketika Allah jadikan pada hatiku cahaya Islam, apa kata beliau? Aku mendatangi baginda Nabi SAW. Fakultu aradtu an fakultu ubsut yaminaka fala ubayyi'uka fabasata yaminahu faqabattu yadai. Hai Rasulullah, bentangkanlah tanganmu, aku ingin berbaiat masuk ke dalam agama Islam. Nabi pun membentangkan tangannya, kemudian aku menggenggam tangan Rasul SAW. Malaka ya Amr, kata Nabi, wahai Amr, ada apa denganmu? Ya Rasulullah, uridu an ashtarit. Hai Rasulullah, aku ingin memberikan syarat terhadap masuknya Islamku ini. Ikhwatal iman, antum tahu apa syaratnya? Syaratnya beliau mengatakan, qultu an yaghfira li. Syaratku Allah mengampuni dosaku yang telah lalu. Hanya satu ini wahai Rasulullah. Aku ingin dosa-dosaku yang terdahulu di masa jahiliyah itu diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablahu. Wahai Amr, tidakkah engkau tahu Islam ini menghapus seluruh dosa yang telah engkau lakukan sebelumnya? Wa anna al-hijrata tahdimu ma qablaha.
Orang yang berhijrah itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma qablahu, dan orang-orang yang melakukan ibadah haji menghapus dosa yang telah lalu. Fase yang keberapa? Yang ketiga masuk Islam. Yang ketiga, wa ma kana ahabbu min rasul, ma kana ahadun ahabbu min Rasulillah wala ajallu fi aini minhu. Tidak ada wajah yang paling aku cintai setelah aku memeluk agama Islam melainkan wajahnya Rasulullah SAW. Lihat ikhwatal iman, berapa derajat terbalik. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kebencian yang luar biasa berbalik menjadi kecintaan yang tak tertandingi. Itu sahabat Rasul ikhwatal iman. Jadi kalau kita ngomong masalah cinta, kita nggak usah terlalu berbicara tentang cinta kepada Nabi SAW. Jikalau kita masih banyak melanggar syariat beliau, jangan kita berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita tidak tahu bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berbicara tentang cinta kalau kita nggak paham tentang sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bahkan ikhwatal iman, kata Amr radhiyallahu anhu, wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu. Aku tidak sanggup untuk memenuhi mata ini dengan pandangan ke arah wajah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Wajah ini tidak sanggup melihat, memandang kepada wajah Nabi ikhwatal iman. Karena beliau malu mengingat masa lalu tentang bagaimana kebencian yang luar biasa terhadap diri Nabi alaihi salatu wassalam. Walau su'ilta an asifuhu ma ataqtu dalika. Jikalau engkau minta aku untuk mensifati Rasul SAW, aku nggak mampu untuk mensifatinya. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu, karena aku tidak pernah memenuhi kedua mataku dengan memandang beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau muttu ala tilkal hal, jikalau aku meninggal dunia di atas keadaan itu, la rajautu an akuna min ahlil jannah, aku berharap menjadi penghuni surga. Maka ikhwatal iman, ayat ini berbicara tentang manusia ini nggak bisa berbuat seenak mereka. Karena kita ini memiliki fase-fase kehidupan. Kita nggak bisa seenak-enaknya di dunia ini ikhwatal iman. Fase kehidupan yang pasti kita temui itu ada satu fase, kematian. Pasti ikhwatal iman. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tidak ada musibah yang terbesar yang menimpa manusia di kehidupan dunia ini melainkan musibah kematian. Karena kematian pemutus kita dengan kebaikan kita. Kita hidup kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan bertaubat masih lebar dan terbuka. Tapi kalau sudah mati ikhwatal iman, kesempatan itu tertutup. Kemudian kita lanjut pada jamaah ayat yang selanjutnya. Wa idza quri'al Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Baik. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Lihat, istifham al-inkari. Apa namanya para jamaah ini? Istifham inkar. Ini sering kita ulang-ulang dalam tafsir beberapa ayat sebelumnya, beberapa surat sebelumnya. Allah bertanya untuk mengingkari mereka. Kenapa mereka tidak beriman? Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Sedangkan hujjah, burhan, bukti sudah jelas atas mereka. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat ini sudah disampaikan kepada mereka. Ini hujjah, ini bukti. Al-Quran yang mereka dengar dari lisan Nabi SAW, mereka tahu itu bukan buatan manusia. Dan Al-Quran bukti terjelas
bagi orang-orang musyrik di zaman itu, tapi mereka tidak mau beriman. Makanya Allah katakan, "Fama lahum la yu'minun." Kenapa mereka tidak mau beriman? Padahal mereka akan kembali kepada kematian, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jikalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil faidah fikih yang panjang lebar pada satu ayat ini, yaitu tentang sujud tilawah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'un syaqqat waqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Kami pernah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Dalam riwayat yang lain dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah." Aku salat bersama Abu Hurairah al-Atamah. Apa nama al-Atamah para jamaah? Salat apa? Salat apa? Masa antum tak pernah dengar kata al-Atamah? Cipta. Salat apa al-Atamah? Ada yang tahu? Salat Isya. Beberapa hadis menyebutkan salat Isya dengan kata Al-Atamah. Aku salat Isya bersama Abu Hurairah. Faqara'a idza as-samaa'un syaqqat fasajada. Kemudian beliau membaca surat Al-Insyiqaq, kemudian beliau sujud. Qala sajadtu khalfa Abil Qasim fala azalu asjudu biha hatta alqah. Aku sujud bersama Nabi SAW ketika beliau membaca surat ini, aku pun terus menerus sujud setelahnya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dari dalil ini, hadis Abu Hurairah ini, wajibnya sujud tilawah, dan pendapat ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadis Abu Hurairah tadi, hadis Abu Rafi', beliau salat bersama Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah bercerita, beliau Nabi SAW membaca surat Al-Insyiqaq, kemudian sujud, dan Abu Hurairah terus menerus sujud. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah wajib. Pendapat Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, dan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhurul ulama Malik wasy-Syafi'i wal Auza'i wal Imam Ahmad. Mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah. Baik, mana yang lebih kuat? Sunnah atau wajib? Mana yang lebih kuat para jamaah? Sunnah atau wajib? Ini kita sengaja saya bacakan antum, ini pendapat mazhab ini pendapat mazhab ini, supaya kita jangan dituduh-tuduh dakwah ini mengatakan tidak kembali kepada para ulama. Baik, mana pendapat yang kuat para jamaah? Wajib. Baik, ada yang mengatakan baik, pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah jumhurul ulama. Dalilnya yang pertama, dalil mengatakan tidak wajib. Hadis riwayat Bukhari dari Zaid ibn Thabit. Beliau mengatakan, qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku pernah membacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm,
kemudian beliau tidak sujud di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW terkadang meninggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib. Baik. Berapa jumlah sujud yang dianjurkan sujud tilawah dalam Al-Quran? 15. Ahsantum. 15 sujud. Dan ini ijma'nya para ulama. 10 yang disepakati, 5 ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. 10 yang disepakati, 5 yang diperselisihkan. Kata Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', ittafaqu ala annahu laysa fil Qur'ani aktsar min 15 sajdah. Para ulama sepakat di dalam Al-Quran sujud tilawah itu tidak lebih dari 15 kali sujud. Baik, kita baca yang disepakati berapa? 10. Catat yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, biar antum tahu nanti imamnya ketika baca ayat ini, ikut, nanti nggak bingung ya. Terkadang orang nggak pernah sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, dia ruku sendiri. Ya ruku mesa ya kumbe, nanti dia tahu soalnya, you know. Dia tidak tahu itu adalah ayat sajdah. Yang pertama tadi surat apa? Ayat keberapa? 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Ar-Ra'd ayat ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ayat ke berapa? 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat ke-50 ayat ke-49 sampai 50. Ketiga berapa? An-Nahl ayat ke berapa? 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Balik baca wahkah. Nanti di rumah antum baca dia biar kita ini ringkas waktu ini. Karena masih pembahasannya panjang ini soalnya. Yang keempat surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Udah berapa? 4. Ingat kita masih berbicara yang disepakati. Para jamaah, antum harus jadi ahli hadis. Cepat nyatet. Untuk meringkas waktu, ahli hadis itu cepat nyatetnya. Yang kelima surat Maryam ayat ke-58. Surat Maryam ayat ke-58. Alhamdulillah para jamaah, saya masih ulang-ulang. Dulu kita di ketika kuliah itu ada dosen itu nggak mau dia ngulang. Yang penting kita suruh cepat nyatet itu, didikte sama dia. La ukarir kata saya nggak mau ulang terus katanya. Jadi kita siasati dosen itu dengan sepakat satu kelas itu, ya mana yang dapat tulis sudah, nanti kita saling saling lengkapi satu dengan yang lainnya itu. Ya pakai taktik itu sekarang. Baik, yang keenam Al-Hajj ayat ke-18. Sudah berapa? 6. Al-Hajj ayat ke-18. Yang ke-7 Al-Furqan ayat 60. Jadi antum gak capek-capek para jamaah dapat ilmunya. Cukup sayang baca, tinggal dengar, catat enak. Yang keberapa? Yang ke-8 As-Sajdah. As-Sajdah ayat ke-15. Langganan kapan? Malam Jumat.
yang ke-9, An-Naml ayat 25 sampai 26. Sekarang yang ke-10 kan? Yang berapa? Yang ke-10? Ke-10. Yang ke-10 surat Fussilat ayat ke-37 sampai dan 38. Nah, ini 10 surat dengan ayatnya. Seorang yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu ada sujud tilawah. Kata Ibnu Hajar, wa qad ajma'al ulama ala annahu yasjudu wa fi asyrati mawadhi. Sepakat para ulama sujud itu pada 10 tempat. Sisanya yang 5 ada perbedaan pendapat. Kita ambil yang 5. Dan pendapat yang lebih kuat, 5 ini juga dalilnya kuat. Tetap sujud pada 5 ayat selanjutnya. Saya tidak mau baca perbedaan pendapat para ulama, mana yang mengatakan sunnah pada 5 ayat. Tidak. Saya ambil bahwasanya 5 ayat ini juga disyariatkan untuk sujud. Yang pertama, yang berapa jadi? 11. Yang ke-11. Surat Al-Hajj ayat ke-77. Surat Al-Hajj ayat ke-77 dan surat Shad ayat ke-24. Sudah berapa jadinya? 12. Fira? 12. Tambah lagi. Nah, tambah 3. An-Najm ayat ke-62. Al-Insyiqaq ayat ke-20 sampai 21. Dan Al-Alaq ayat ke-19. Selesai. 15. Ada yang mampu mengulang? Alah, catat tandang ini lah, ngerau mana? Nah, 15 ya, 15. Nanti kalau kurang-kurang bisa antum lihat rekaman kajian ini. Baik, kita lanjut pembahasannya. Kita sudah bahas hukumnya, kemudian sekarang keutamaannya. Yang pertama, sujud merupakan sebab masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Jikalau anak Adam bersujud, setan menjauh. Ketika kita sujud itu setan menjauh, ikhwatal iman. Makanya sujud itu, kita itu khusyuk dalam sujud itu. Makanya setan menjauh, ia beki sambil menangis. Yaqulu ya wailahu, celaka diriku. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Anak Adam diperintahkan untuk bersujud, maka dia pun bersujud dan baginya surga. Sedangkan aku tidak mau bersujud, maka bagiku neraka. Yang kedua, ikhwatal iman, bekas sujud ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sudah saya katakan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lewat, ya, kening hitam ini bukan tanda orang-orang saleh, ya. Tapi kalau memang ini bekas sujud yang tidak bisa dihindari, nggak ada masalah, ikhwatal iman. Tapi jangan dikatakan juga tanda ria. Ini salah, sudah kita jelaskan panjang lebar masalah ini. Jangan dikatakan ya kok Wahabi ini bedang-bedang. Ria doang selapune sini ini mana. Terkadang nggak diinginkan. Yang salah itu sosoknya jamaah pada jamaah ini. Karena ngecap bedang. Ini sengaja sujud, ditekan sujudnya biar cepat hitam. Ini nggak boleh. Makanya dalam hadis dari Imam Bukhari, ketika
Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan ketentuan di antara para hambanya, wa arada an yakhruja bi rahmatihi man arada min ahli nar. Allah ingin memberikan rahmatnya kepada penghuni neraka. Allah perintahkan malaikat mengeluarkan orang-orang yang ada kalimat tauhid, yang ada tauhid di dalam hatinya. Faya'rifunahum fin nari, ya'rifunahum bi athari sujud. Mereka punya tanda apa? Bekas sujud. Ya, kalau yang nggak pernah sholat bagaimana dia ada tanda sujudnya para jamaah? Kif orang-orang yang khatam sholatnya itu? Biangku akan mau rahmat jemaah ini. Bagaimana dia akan mendapatkan rahmat? Sholatnya khatam, sholatnya tamat. Ya, jadi itu tandanya. Bekas apa? Bekas sujud. Ta'kulun naru min ibni Adam illa athar sujud. Kata Nabi SAW, seluruh badan manusia itu akan dimakan oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Harramahullahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Allah mengharamkan bekas sujud itu dari dimakan oleh apa? Dimakan oleh api. Baik, pembahasan selanjutnya. Apakah disyaratkan bersuci ketika sujud tilawah? Ada dua mazhab pendapat para ulama. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat jumhur, mazhab yang empat, mereka mensyaratkan sujud tilawah itu bersuci dan menghadap kiblat. Jadi kalau orang sujud tilawah harus berwudu. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat juga dalilnya, mengatakan tidak disyaratkan bersuci. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berhujjah bahwasanya sujud itu bukan sholat, tapi dia ibadah. Karena ada jenis-jenis ibadah yang tidak disyaratkan untuk bersuci. Kemudian mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Nabi pernah sujud ketika membaca surat An-Najm ayat ke-60. Berapa tadi? Lupa, wah. 62. 62, ya. Wasajada ma'hul muslimun, seluruh kaum muslimin sujud, wal musyrikun, orang-orang musyrik, wal jinnu wal ins, jin dan manusia semuanya bersujud. Musyrik kira-kira berwudu apa enggak? Enggak. Kuat enggak hujahnya ini paranya? Kuat. Illa kalau sholat jelas. Kalau antum jadi makmum ya enggak mungkin antum enggak di atas taharah, di atas bersuci. Tapi kita berbicara apa ini? Di luar salat. Baik. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, wal musyriku najisun laisa lahu wudu. Orang musyrik itu kan najis. Tapi dia tidak memiliki wudu. Maka bagaimana mungkin bahwasanya sujud tilawah itu disyaratkan apa? Bersuci. Tapi Syekh Utsaimin mengambil pendapat yang tengah-tengah. Apa kata beliau? Lebih baiknya bersuci. Baik. Pembahasan selanjutnya. Bacaan ketiga sujud tilawah. Pendapat yang pertama, bacaan sujud tilawah sama seperti sujud biasa. Saya katakan ini faedah fikih yang panjang para jamaah. Pertama, apa bacaan sujud?
Subhana rabbiyal a'la. Yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir. Yang lain, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga doa sujud. Ada zikir yang diperbedakan kesahihannya oleh para ulama. Tapi Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hadis yang sahih menurut Imam Al-Albani. Tapi sebagian para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Maka yang mengatakan dhaif berarti cukup dengan doa sujud. Yang mengatakan sahih dia tidak mengapa membacanya. Jadi khilaf yang mengatakan ini disyariatkan atau tidak kembali kepada kesahihan dan tidak sahihnya hadis ini. Paham para jamaah? Memang ada sebagian hadis yang terkadang diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana mereka berselisih dalam masalah fikih. Jadi mungkin nanti antum bingung, ada ustadz kita mengatakan hadisnya sahih, ustadz yang satu mengatakan hadisnya dhaif. Wa illa para jamaah, wa illa, kecuali kalau memang hadis itu jelas dhaif, ya kemudian dia mendatangkan pendapat yang mengatakan dia sahih, ya, maka ini pendapat yang tidak bisa diterima. Contoh, dia mendatangkan hadis tentang talqin. Itu hadis dhaifun jiddan. Dia tidak bisa mengatakan ini hadis hasan. Enggak bisa dia mengatakan seperti itu. Karena para ahli hadis sudah meneliti hadis tersebut dengan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama, sehingga hadis itu adalah hadis yang sama seperti salat tasbih para jamaah. Sebagian ustadz kita, bahkan sebagian ulama yang salaf mereka, ada yang mengatakan hadisnya sahih, sebagian ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Yang mengatakan sahih dia mengatakan sunnah, yang mengatakan dhaif berarti tidak sama seperti apa hadis. Kenapa para jamaah, para ulama bisa berbeda pendapat dalam kesahihan dan kedhaifan? Karena ada perawi yang para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Sebagian memberikan rekomendasi, sebagian lain mengkritisi. Paham para jamaah? Ya, baik. Sudah azan ini ya? Udah azan. Taib azan dulu baru saya lanjutkan sedikit beberapa poin tentang sujud tilawah ini. Azan dulu. حي على الفلاح
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pertemuan depan saja ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pelajaran masih panjang tentang sujud tilawah ini. Nanti akan datang pembahasan apakah ketika turun itu apakah disyariatkan bagi imam takbir atau tidak, ketika bangkitnya bagaimana, dan nanti akan datang pembahasan pula tentang ketika sujud, ayat sujud itu di ayat terakhir. Apakah dia sujud kemudian bangkit lagi kemudian ruku, ataukah bagaimana, akan datang pembahasannya secara terperinci tentang sujud tilawah ini insyaallah berkaitan dengan ayat ini. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Menjadi sahabat Rasul sudah tertutup kesempatan. Haidallah. Tapi menjadi saudara Rasul masih terbuka kesempatan. Tapi mengapa orang banyak yang enggan, malah musuhi Rasul? Minta nasihatnya agar kami menjadi orang yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memusuhi dakwah sunnah ini terkadang karena doktrin. Karena mereka dakwah ini diberikan label dan merek dengan merek yang tidak enak untuk didengar. Contoh, jangan ngaji ke sana. Kenapa? Dakwahnya keras. Jangan kajian ke sana. Kenapa? Di neraka anggota. Jadi para jamaah orang tidak tahu tentang hakikat dakwah ini. Kalau mereka ikut duduk kajian dengan hati yang bersih, hati yang mencari kebenaran, Allah akan bukakan pintu kebenaran untuk dia. Tapi kalau datang ingin mencari kesalahan dakwah ini, bukan mustahil Allah akan menjauhkan dia dari hidayah. Maka ikhwatal iman, kenapa banyak orang yang memusuhi? Karena Nabi yang sudah berbicara, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dalam Sahih Muslim, Islam datang dalam keadaan terasing dan kembali terasing. Beruntunglah orang-orang terasing. Dan sudah kita sampaikan hadis tentang apa para jamaah. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami saudara-saudaramu Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum datang. Maka ikhwatal iman, sebagai wujud menunjukkan rindunya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu semangat mempelajari sunnahnya. Itulah wujud cinta yang sebenarnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dia cintai pasti taat. Bukti terbesar, pelajari sunnahnya.
Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian hidup kita. Dan saya sering sampaikan kepada pelungguh senamian, kepada antum semua, kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW, urusan memanjangkan jenggot aja masih berat. Kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, urusan mengangkat celana di atas mata kaki saja masih berat. Kalau kita memang betul cinta ikhwatal iman, kalau para sahabat tidak usah ditanya, gak usah ditanya apa yang Nabi perintahkan kerjakan. Tak mereka tanya sunnah muakkadah ke, makruh kini. Gak ada mereka bertanya seperti itu. Yang larang ditinggalkan. Yang sunnah pun yang tidak sampai kepada level yang wajib, ya, mereka semua praktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, tak kenal maka tak sayang. Kenali sunnah Rasul, maka anda akan semakin sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum memakan makanan dari acara maulid? Yang kayak kita diantarkan ke rumah sementara kita tidak mengetahui ada kegiatan itu berlangsung dan kita tidak mengikuti. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah saya sering sampaikan fatwa guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tinggalkan. Karena kita orang-orang yang nisbatkan diri kepada dakwah sunnah ini menganggap itu acara yang tidak disyariatkan, acara yang menyelisih sunnah. Maka oleh karena itu, ketika makanan itu diberikan kepada kita, bukan kita menolaknya karena dia haram, enggak, makanannya halal, tapi sebagai bentuk kita orang-orang yang menjaga kehormatan kita dari acara-acara yang jauh tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa giliran kita mengatakan itu acara bid'ah, tapi giliran makanannya alhamdulillah. Kan nggak pas para jamaah. Iya, kurang pas. Wallahu taala a'lam. Izin bertanya tentang sholat, apakah perlu kita berniat sebelum sholat atau langsung takbir? Antum wudhu itu niatnya apa dulu? Coba saya mau tanya dulu. Antum naik ke masjid, apa niat antum? Iya, sholat itu jelas ya. Melafazkan niat tidak ada dalilnya. Ikhwatal iman, antum cari hadis dhaif satu saja yang berbicara tentang usolli atau nawaitu dan yang lainnya itu nggak ada. Yang ada ini ijtihad para ulama yang sama sekali tidak ada dalil dan hujjahnya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan nggak ada satupun hadis dhaif para jamaah yang menyebutkan tentang apa sunnahnya. Iya, melafazkan niat. Tapi perlu ada dalam hati antum, tentukan niat sholatnya. Jangan niat sholat sembarangan. Tapi misalkan sholat zuhur, ya harus niatnya apa? Saya mau sholat zuhur, cukup sudah. Tidak perlu antum kasih tahu. Saya berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat, makmum, ikhlas karena Allah di Masjid Al-Irsyad jam 12 lebih 2. Allahu Akbar. Kalau niat sholatnya lain kan tambah ruwet lagi para jamaah ini. Ayo, kalau niat antum sholat syuruk, kayak apa niatnya? Niat sholat duha ada niatnya lagi. Yang tidak bisa bahasa Arab kan tidak bisa buat lafaznya ini. Makanya ikhwatal iman, yang dalil yang datang itu langsung takbir. Wallahu taala a'lam. Oke ini ya. Makmum harus mengikuti imam. Hadis riwayat Anas bin Malik RA. Jangan suka nyingkat para jamaah, jangan pelit. ASWRWB. Gak ada maknanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada maknanya. Yang lain gak ada maknanya. Ini nulisnya ASWRWB, SAW. Gak ada maknanya. Ini RA. Tulis, nggak usah pelit.
radhiyallahu anhu. Nabi S. Awin, no, apa tuh namanya? Alhamdulillah. Ya, pernah jatuh sampai lambung kanan beliau robek. Kami datang menjenguk di waktu salat. Beliau salat bersama kami dan duduk, dan kami pun salat di belakang beliau duduk. Usai salat, beliau bersabda, sungguhnya seorang dijadikan imam untuk diikuti. Jadi apabila bertakbir, bertakbirlah. Bila sujud, sujudlah. Bila dia bangun, bila bersami Allah, dengan hadisnya panjang. Taib. Pertanyaan, ketika imam kunut subuh, apakah makmum juga kunut? Inti dari dalilnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama ikut, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang lain mengatakan enggak ikut. Kenapa? Hadis ini berbicara mengikuti imam dalam perkara yang disyariatkan, kata para ulama. Kalau perkara itu enggak disyariatkan, maka enggak perlu ikut. Makanya guru kita Ustadz Abdul Hakim mencontohkan ketika ditanya tentang permasalahan yang sama. Imamnya Allahu Akbar, di sini di bawah pusarnya. Apakah antum ikut juga di bawah pusar? Ayo. Di mana? Di atas dah. Jadi para jamaah, memang rata-rata hadis yang berbicara tentang posisi tangan ketika bersedekap itu rata-rata hadisnya dhaif. Dalil yang paling kuat itu hadisnya Wa'il bin Hujur yang mengatakan di mana? Di atas dada. Itu dalil yang paling kuat, yang bisa jadi hujjah. Nah, maka kalau imamnya kunut subuh, ya, kalau antum ambil pendapatnya Syekhul Islam, silahkan ikut. Saya nggak melarang, karena ini ijtihad para ulama. Andai kata antum nggak ikut, dan itu yang saya pegang. Kenapa? Tidak dituntut mengikuti imam dalam gerakan-gerakan yang disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita ambil pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa offline. Lagu nyebuk-nyebuk berketuan ini. Wanita itu wajib menutup aurat, termasuk rambut. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita menyisir rambutnya dan rambut tersebut berjatuhan, bahkan menempel di sisir? Apakah berdosa jika rambut tersebut terlihat kepada yang bukan mahramnya? Saya pernah baca, ya, fatwa para ulama Kuwait tentang masalah ini. Beliau menyebutkan kaidah ma wajaba sitruhu qabla al-infisal yajibu satruhu ba'da al-infisal. Anggota badan yang wajib ditutupi sebelum lepas dari badan wajib ditutupi setelah lepas dari badan. Paham maksudnya para jamaah? Kayak rambut. Ya, kayak apa? Kayak rambut. Rambut wanita sebelum dia berpisah dari kepalanya wanita wajib ditutup apa enggak? Wajib. Begitu juga dia ketika sudah terpisah. Kemudian mereka berdalil dengan hadis Abu Daud, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang mayit, ya, itu sama mematahkan tulangnya dalam keadaan hidup. Ini sisi pendalilannya. Jelas para jamaah? Nah, wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain. Apakah kita mesti bertaubat melakukan suatu taubat? Sunnah, nggak wajib. Ya, suatu taubat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu taubatnya. Yang wajib taubatnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Berdosakah seorang laki-laki dan yang membuang seorang perempuan apa namanya? Berani melawan keluarganya karena perempuan tersebut tidak disetujui menikah dengan laki-laki tersebut, hanya karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang sederhana. Bentar dulu, sebelum saya paham ini. Berdosakah seorang laki-laki yang membuat seorang perempuan berani melawan keluarganya? Ya, paham saya. Artinya dia provokasi, begitu bahasanya ini.
Gara-gara keluarga yang perempuan ini tidak setuju. Taib, berasal di keluarga sederhana dan juga melawan perempuan tersebut bukan disuruh, dipengaruhi laki-laki tersebut. Apa maksudnya lagi? Bingung saya ini. Dan apa yang harus mereka berdua lakukan dalam kondisi seperti ini? Niat baik ingin menikah tapi tidak direstui. Ya Rabbi. Ya. Dia saja bingung apalagi saya. Ini maksudnya Ustaz, karena mereka kawin lagi terus nggak disetujui oleh keluarganya, dibuang dari keluarga. Ini belum kawin kayaknya ini. Iya. Iya, kan pertanyaannya ya niat baik ingin menikah. Belum kan? Belum berarti ini. Ya, senjatanya satu, berdoa. Doa kepada Allah agar dimudahkan. Ya. Adapun dia menyuruh melawan, enggak, nasihati keluarganya. Itu yang cara yang benar, jangan lawan dia. Lawan. Oh enggak, itu provokator kalau itu. Suruh nasihati orang tuanya dengan baik, ya, berikan pemahaman tentang menikah. Yang penting agamanya baik, akhlaknya baik. Kan begitu. Cari cara yang indah, cara yang sopan, ya. Mungkin disertai dengan doa, mungkin Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dan jalan yang mudah bagi dia. Ya ikhwatal iman, jangan cepat putus asa. Ya, terkadang kita sering berdoa tapi hasilnya enggak kita dapatkan. Ya, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam yata'ajjal. Allah akan mengabuli doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana dia tergesa-gesa? Da'autullah falam yastajib li. Saya sudah sering berdoa kepada Allah tapi ternyata tidak dikabulkan. Ini tergesa-gesa dalam berdoa. Wallahu a'lam. Apakah ada talbis iblis bagi ahlu qiraat dan ahlul hadis? Apa maksudnya ahlu qiraat? Orang yang baca Quran, ya, para qurra mungkin. Ya jelas. Talbisnya riya. Ini talbis iblis yang paling berbahaya. Riya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Orang yang baca Al-Quran dengan suara yang lirih sama seperti orang yang sedekah sembunyi, lebih utama. Kenapa? Lah, kalau yang namanya orang baca Quran, ya, kemudian dia dipuji, disanjung, masya, luar biasa bacaan ini. Nangis aku isi nang. Iya, akhirnya, oh benar oke. Nah, ya, akhirnya ria. Semua para jamaah, talbis iblis bukan kepada ahlu qiraah, ahli hadis. Semua kita ini ada talbis iblis kepada kita. Yang paling kuat talbis iblisnya ahli bidah. Paling kuat talbis iblisnya. Karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, paling kencang para jamaah. Ya. Makanya mereka memerangi orang-orang yang mendakwahkan sunnah ini. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana cara menasihati, mengajak teman untuk selalu menjalankan syariat dan menjadikan syariat sebagai tolak ukur segala tindakan. Namun teman kita belum mengerti akan posisi syariat sebagai acuan atau tolak ukur utama dalam setiap langkah kita di dunia. Ajak dia ngaji. Itu saja. Ya. Ajak dia menuntut ilmu dan doakan. Itu saja para jamaah. Kalau enggak dia mau ngaji, kasih buku, kasih artikel, ya, faidah-faidah ilmu. Mungkin dia tersentuh dengan ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan Rasul, sehingga dia mendapatkan hidayah. Dan jangan lupa doakan dia. Adapun menasehati, biasanya sesama teman ini berat, ya, sesama teman ini berat. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya seorang imam yang sengaja menggabungkan ayat-ayat sajadah di dalam salatnya? Kalau dia sengaja menggabungkan, ya, maka ini dia harus butuh kepada dalil. Datangkan dalil.
Dia menggabungkan ayat-ayat sajadah. Kalau dia meyakini itu ada keutamaan. Ingat para jamaah, ibadah itu tauqifiyah, harus berhenti kepada dalil. Wallahu taala alam. Apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Sudah saya katakan tadi, ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan wajib. Jumhur mengatakan wajib. Ya, tapi Syekhul Islam, Imam Al-Bukhari, Ibnu Hazm dan yang lain mengatakan tidak. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya mendahului jenazah yang dibawa di jalan raya, jalan umum? Karena terkadang banyak orang yang memperlambat kendaraannya, bahkan berhenti di bahu jalan. Ikhwatal iman, pembahasan ini sudah saya bahas di kajian saya di bagian timur tentang fikih jenazah. Dari awal pengurusannya sampai sekarang pemakamannya terakhir. Sunnah itu bagi yang mengantar, yang lewat gak ada masalah, dia mendahului. Bagi siapa? Yang mengantar berjalan kaki boleh berjalan di depan, boleh berjalan di kiri, boleh berjalan di samping, boleh berjalan di belakang. Adapun yang berkendara, dia berjalan di mana? Di belakang. Tidak boleh mendahului apa? Jenazah. Itu yang warid dalam dalil-dalil yang sahih. Adapun yang lewat, ya, maka sunnahnya, misalkan antum duduk di rumah antum, lewat jenazah, sunnahnya berdiri. Itu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun antum sedang naik mobil, kemudian tunggu dulu begitu, ini tidak ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Apakah diperbolehkan uang DP? Ini sering ditanyakan kepada saya juga. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Sebagaimana dalam hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah, pernah salah seorang tabi'in membelikan Umar sebuah rumah yang dijadikan penjara. Kemudian Umar yang menjual ini mensyaratkan uang DP kepada Umar bin Khattab. Jikalau dia tidak jadi membeli, maka uang DP itu untuk dia. Ini namanya jual beli dengan uang panjar. Nah, sebagian mengatakan tidak boleh, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah ini hukumnya boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa sebab muslim dan orang-orang musyrik dan jin bersujud ketika Nabi membaca surat An-Najm ayat ke-62? Kenapa orang-orang musyrik ikut sujud? Wallahu taala ala wa alam. Saya tidak tahu sebabnya, tapi intinya, ya, ketika Nabi membaca ayat ini, orang-orang musyrik dan seluruh manusia yang ada pada saat itu semuanya bersujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasjudu lillahi wa'budu. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Pak Mul. Ketika kita menolak ini ada surat Maryam misalnya. Kemudian pada ayat kedua, ini apa kita sujud seperti? Taib, pertanyaan yang bagus. Apakah orang yang mendengar, ya, disunnahkan sujud atau tidak? Menurut mazhab jumhur sunnah bagi yang mendengar untuk sujud juga. Ini mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali dan Maliki. Ya, mereka mengatakan sunnah bagi yang membaca dan yang mendengar. Jelas Pak Mul? Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Wab dulu syar'i, wab dulu, ini dulu. Tadi dikatakan dalam hadis bahwa sujud bagi sujud tidak akan disentuh oleh Allah. Apakah sujud kita itu cuma kening saja? Karena yang sujud itu kan 3 tulang, 7. Apakah khusus kening saja? Baik. Hadis mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan di atas 7 tulang. Al-jabhatu wa asyara bi anfihi. Satu paket. 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut dan jari-jari kaki. Hadis mengatakan atharus sujud, bekas sujud. Apa katanya? Bekas sujud. Dalil mengatakan bekas sujud. Berarti yang disentuh itu adalah yang bekas sujud. Semuanya punya bekas apa enggak? Semuanya punya bekas. Ya.
Tangan ini punya bekas sujud, kaki ini punya bekas sujud, ya karena dalilnya umum mengatakan, tidak mengatakan hanya kening saja. Asarus sujud. Wallahu taala a'lam. Syar'i. Kedua nomor, pertama saya belum tahu yang terjadi. Biasanya kalau orang menikah itu datang ke rumah si wanita untuk mengajar. Nah, namun saya buat sendiri cara perempuan itu bisa panggil ke rumah saya, laki-laki kita panggil ke rumah saya untuk mengajar di rumah saya. Hai dalam. Jadi ini masalah makanan ya. Jadi dikarenakan itu mana. Nah misalnya sudah makan ini jangan saya roh misalnya sudah makan tiba-tiba datang assalamualaikum dengan kesana buat ngaku-ngaku terus lupa juga. Jadi jangan ada roh misalnya lama kurang permisi menerima jadi baru kita begini. Hai dalam. Aduh syar'i. Bahaya syar'i ini. Taib. Yang bertanya, jadi syar'i ini biro jodoh. Iya. Enggak ya lagu syar'i. Iya. Apapun akhwatnya hubungi syar'i. Enggak iya. Jadi orang nazar itu tingkatan setelah dia melamar ikhwatal iman. Khitbah baru dinazar. Iya. Jangan dia, artinya khitbah di sini bukan berarti kesepakatan hariannya, enggak. Artinya dia sudah apa? Sepakat ingin menikah. Nah, baru kemudian dinazar. Jangan nazar dulu, belum ada keinginan menikah, tapi kita nazar dulu. Oh ini salah. Keinginan menikah itu sudah mantap, ya, sudah kuat, ya. Kemudian dia ingin menikah dengan wanita itu, ya sudah mungkin bertukar foto, tapi ingin memastikan lagi. Maka itu nggak ada masalah. Tapi di rumahnya si akhwat, jangan di rumah antum, karena antum bukan mahramnya. Dia harus dengan mahramnya. Dan nazar itu disebutkan syaratnya oleh para ulama, wanita itu jangan pakai make up, harus natural. Adapun yang boleh dipandang, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau dalam madhabnya Syafi'i hanya wajah dan telapak tangan. Tapi jangan diundang rumahnya ini, ya. Atau nanti ketemu di pom bensin nama bukan dake. Laila boya doang. Itu yang dengan fitnah ini. Jelas Satu wanita ini bilang dan debani si aneh. Kembe lamun menuja. Harus dengan mahram nggak boleh. Antum memfasilitasi dosa kalau begitu. Nah, wallahu taala alam. Yang kedua, dia dibawakan makanan maulid katanya. Senger pelalah ini mana jamaah. Bau kita rasa sekeji mana. Ya. Maka kita katakan kalau antum ambil fatwanya Syekh Abdul Muhsin ya nggak boleh. Iya. Tapi kalau antum ambil fatwa ustaz kita yang lain yang mengatakan boleh karena makanannya itu halal, ya mereka berhujah makanannya halal, maka tidak ada masalah. Tapi kembali pada jamaah sebagaimana kita katakan, masa kita mengatakan itu bid'ah tapi giliran makanannya dia tahu nahan diri dekat. Nah, wallahu taala alam. Tutup hidung nu katenda eta mah sengera. Wallahu taala alam. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sama saja pertanyaannya ini.
Bagaimana hukumnya nongkrong di tempat yang ada musiknya? Haram. Kecuali antum tutup telinga dari awal sampai akhir. Ya, antum tahu tempat itu ada musiknya, antum datang ke sana. Bagaimana ikhwatal iman? Ciri-ciri ibadur rahman itu walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka orang-orang yang tidak menyaksikan acara-acara maksiat. Ya makanya tinggalkan. Bagaimana antum datang ke sebuah tempat hanya sekedar untuk ngopi, ya, kemudian sambil dengar musik. Ya kalau antum tutup rapat-rapat nggak ada masalah. Nah, tapi kalau untuk sambil menikmati, ya ini yang haram. Allahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan dari Abu Ammar. Ayo dua jawab ketuaan ini kah? Bila orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya, seperti mendoakan agar anaknya hidup lebih sengsara darinya, atau sampai mengatakan masuk neraka kamu, apakah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi orang tua ini terkadang lupa dengan perkataannya, terkadang juga ingat. Kita katakan ikhwatal iman, kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin wala bi qati'ati rahim. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak mendoakan dosa dan tidak mendoakan perkara yang memutuskan silaturahmi. Dan kita khawatirkan bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tad'u ala anfusikum wala auladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan dan keburukan terhadap diri kalian, karena sesungguhnya di sana ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahi ucapan hambanya. Baik. Bagaimana cara menolaknya? Tolak dia dengan doa. Ya. Terlebih anak misalkan tidak salah, tapi kalau anaknya salah, bisa jadi doanya akan dikabulkan. Allahu taala ala wa alam. Teman saya bercerita singkatnya, singkatnya. Ketika dia diajak berkumpul dengan teman-teman yang lebih tua dari dia, dia disuruh membelikan alkohol, rokok. Tapi teman saya tidak ikut-ikutan meminumnya, hanya membelikan saja. Ya. Selai 5 likur. Selai 5 likur. Tahu selai 5 likur para jamaah? Pada ya, bahkan khomer itu dilaknat 10. Salah satunya siapa? Yang mengantarkan, yang membelikan ke pada berarti pada yang minum, meskipun dia nggak minum sama dosanya. Maka ini bahayanya ikhwatal iman. Ya, kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan. Terakhir kah? Oh, pilu kajian ini. Bagaimana hukumnya membeli barang yang sudah cukai dan tidak dibayar? Maksudnya? Misalnya kita beli handphone kan, tapi dari luar negeri tapi belum di kena biaya cukai tapi belum dibayar, belum. Black market. Barang ilegal. Enggak, tapi kan kadang orang bawa kan. Misalkan pulang dari luar negeri itu ada yang dibayar yang gratis, ada yang enggak, gitu kan. Tapi belum dibayar cukai tapi dijual. Bagaimana hukumnya? Halal. Boleh. Yang enggak boleh itu dia yang menyelundupkan barang. Itu yang enggak boleh. Allahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.